Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam video masih tentang cara menciptakan multiple income stream ya, supaya penghasilan Anda bisa lebih dari satu sumber ya, sehingga kehidupan keuangan Anda menjadi lebih gemilang, lebih sejahtera dan barokah. Oke. Jadi di dalam video kali ini saya akan bicara mengenai 3 langkah memulai multiple income stream. Ya, di dalam slide 42 ada judulnya 3 langkah memulai multiple income stream. Jadi ada 3 langkah teman-teman yang kalau bisa Anda praktekkan ya. Karena sekali lagi teori tanpa aksi adalah ilusi. Tapi sebaliknya, aksi tanpa landasan teori adalah anarki. Ya, jadi nggak jelas, anarkis. Jadi landasan panduannya harus jelas, landasan teorinya jelas, tapi eksekusinya juga konsisten. Itu akan memberikan hasil yang memuaskan. Oke. Jadi apa saja ini 3 langkah memulai multiple income stream? Ya, di dalam slide berikutnya, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda menentukan jenis sumber income baru. Apa yang akan Anda mulai dapatkan ya? Anda desain itu. Ya. Dulu saya pertama kali usaha saya itu cuma satu Mas, yakni jasa konsultan. Ya. Saya jualan jasa konsultan dan training secara offline. Baru setelah 3 tahun berjalan, saya kemudian punya inspirasi. Kenapa saya tidak bisa menambah second income gitu ya? Apa ya? Saya kemudian terbayang saya kan bisa bikin blog gitu ya. Pada saat itu tahun 2009 ya. Saya bikin blog mulai tahun 2007. Saya baru mulai jualan online dan menjadikan sebagai second income itu di tahun 2009. Jadi di tahun 2009 itu terpikir tiba-tiba di dalam kepala saya, kenapa saya tidak menjual materi-materi pelatihan yang biasanya saya ajarkan secara offline, saya bundling, dan kemudian saya jual secara retail melalui saluran online. Begitulah di bulan Agustus tahun 2009, saya ingat itu saya bikin blog, langsung jadi karena saya sudah terbiasa bikin website ya. Langsung jadi, saya bikin materinya cukup lama ya, saya rapikan mungkin butuh waktu sampai 2 bulan itu. Kemudian saya launching, dan alhamdulillah langsung laku ya, karena blog saya kan sudah rame. Jadi saya sudah punya audiens. Jadi sama Mas, Anda kalau bisa melakukan hal yang sama ya. Sekarang kalau Anda income-nya baru 1, misalnya dari gaji Anda sebagai seorang karyawan, atau hanya satu sumber penghasilan usaha, Anda coba pikirkan, second income Anda apa, atau bahkan income ketiga Anda apa. Ya. Nah di dalam slide berikutnya ini saya bilang kriteria jenis income baru, ya Anda bisa baca di belakang saya. Kriterianya kalau bisa sesuai pengalaman dan keahlian Anda ya, kalau bisa ya, idealnya seperti itu ya. Yang kedua, modalnya tidak terlalu banyak ya, jangan sampai ratusan juta, tapi mungkin 5 juta saja maksimal misalnya. Waktu pengelolaannya tidak harus full time, dan prospek usahanya bagus gitu. Anda pikirkanlah, apa keahlian Anda kira-kira ya. Kemudian modalnya tidak terlalu banyak, pengelolaannya ya. Sekali lagi contoh saya ketika saya sebagai seorang konsultan jualan materi pelatihan secara online itu kan waktunya tidak banyak ya, saya hanya butuh waktu pertama saja bikin materinya lama, cukup memakan waktu sampai 2 bulan. Tapi begitu materinya selesai kan tinggal jualan secara online, saya iklankan. Praktis saya tidak perlu apa-apa, dan kemudian materinya saya kirim melalui email ya, jadi saya kirim link downloadnya melalui email. Itu kan sangat mudah. Seperti sekarang misalnya ini kan saya jualan kursus online ini kan sangat simpel ya. Anda beli ke saya melalui WhatsApp, kemudian linknya saya kirim ke Anda melalui WhatsApp juga, dan kemudian melalui email. Emailnya juga sekarang sudah pakai handphone ya, di dalam handphone saya itu ada Gmail. Jadi saya ketika melayani pembelian Anda itu hanya butuh waktu tidak lebih dari 1 menit. Sambil duduk, sambil makan, saya bisa melayani Anda. Itu amazing ya, kadang-kadang saya merasa berkah luar biasa ya. Saya mendapatkan penghasilan yang lumayan dari jualan kursus online seperti ini, dan melayani pembeliannya itu hanya melalui WhatsApp gitu ya, melalui smartphone yang klik-klik saja. Itu amazing.
Bikin materinya yang mungkin berat ya, ini bikin materi seperti ini saya butuh waktu sampai 1 bulan full. Tapi begitu materinya ini selesai kan tinggal dijual. Dan kemudian terus-menerus bisa menghasilkan penjualan. Bikinnya sekali, tapi bisa menghasilkan repeat order berkali-kali. Itulah keajaiban produk digital ya. Beda dengan produk non-digital. Kalau Anda jualan sepatu, kalau sudah terbeli kan habis, Anda nyetok lagi. Kalau file digital kan unlimited Mas ya. Anda hanya butuh link download. Filenya saya simpan di Dropbox. Itu Mas ya, jadi teman-teman semua, tolong Anda sekarang di tahap pertama ini Anda define apa jenis usaha yang mau Anda lakukan. Mulai minggu depan, paling tidak. Ya, paling lambat mulai minggu depan Anda sudah mulai action. Untuk mendesain multiple income stream Anda yang baru, second income Anda. Oke. Nah, langkah kedua nih ya, di bagian berikutnya di halaman 45, di slide 45, rumuskan action plan untuk wujudkan multiple income stream Anda. Ini paling penting ini. Jadi setelah Anda punya angan-angan, punya ide, supaya ide Anda itu menjelma menjadi realitas, tidak hanya menjadi fantasi, itu ide Anda harus di breakdown menjadi action plan. Itu penting itu teman-teman ya. Anda duduk di depan laptop, Anda tulis action plan Anda. Jadi di dalam slide berikutnya ini saya bilang dalam langkah kedua ini Anda perlu menyusun rencana action yang konkret agar Anda bisa wujudkan raih income baru Anda. Jadi menyusun rencana action yang konkret. Ya. Di dalam slide berikutnya di slide 47 di belakang Anda bisa baca rencana action berisikan beberapa aspek berikut ini. Apa aktivitas konkret yang mulai akan Anda lakukan untuk wujudkan impian finansial Anda? Yang kedua, jadwal pelaksanaannya, kapan dan bagaimana Anda akan menjalankannya. Dan kalau bisa hasil apa yang diharapkan. Ya, ini opsional yang ketiga ini. Tapi yang paling penting itu nomor 1 dan nomor 2. Jadi Anda tuliskan itu teman-teman, apa saja step-step yang harus Anda eksekusi supaya mimpi Anda itu menjadi kenyataan. Ya. Di dalam slide berikutnya saya ngasih contoh nih Mas. Teman-teman ya, Mbak-mbak ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, di halaman 48. Saya itu punya rencana mau bikin kursus online tapi untuk pasar korporat, ya, bukan untuk Anda. Kalau Anda kan retail, saya mau jualan untuk pasar korporat. Action plan saya ya seperti ini, Mas. Ada 3 elemen yang paling penting ini ya. Saya nanti harus menyusun outline judul kursusnya, ada 20 judul. Waktunya paling 2 minggu selesai, nggak nyampe mungkin, paling seminggu selesai. Ya, saya bikin judulnya apa, outline-nya apa, itu kan butuh mikir. Itu deep thinking itu Mas, deep thinking. Yang kedua ini yang berdarah-darah ya, saya bikin rencana membuat konten kursus, materi PowerPoint-nya seperti yang sekarang Anda lihat ini, video dan panduannya mungkin butuh waktu sampai 2 bulan full. Bahkan mungkin sampai 3 bulan. Ya. Karena ada 20 judul training ya. Kalau ini kan hanya 10. Nanti kalau ke pasar korporat itu saya mau bikin baru 20 judul. Dan kemudian mulai mengumpulkan prospek pembeli melalui email marketing. Ini yang ketiga ini saya lakukan terus-menerus ya. Sekarang pun sudah saya lakukan. Tapi yang paling berat itu yang poin nomor 2 ya. Jadi nanti saya mungkin akan breakdown lagi ya. Saya akan bikin materi PowerPoint-nya kapan. Setelah materi PowerPoint selesai, saya akan bikin videonya kapan. Saya jadwalkan. Nah itu berdarah-darah itu. Ya, tapi dari 3 action ini, ya di belakang saya Anda melihat saya punya bayangan konkret apa yang harus saya lakukan. Ya, apa saja yang harus saya lakukan. Saya rencana launching produk ini mungkin sekitar pertengahan tahun depan. Mau saya jual 1 juta, ya, karena pasarnya korporat. Ya. Kenapa 1 juta? Karena pasarnya korporat dan kalau perusahaannya beli, semua karyawannya bisa akses video saya. Ya. Jadi murah meriah sebenarnya. Kalau karyawannya ada 100, kan untung sekali ya. Jadi 100 orangnya nanti free bisa lihat semua video-video pembelajaran saya. Dan itu menurut saya unique selling proposition yang bagus. Ini juga pelajaran mengenai keunikan produk ya. Jadi belinya 1, tapi semua karyawan di kantor itu bisa
dapat akses. Itu kan sangat murah meriah. Bayarnya cuma 1 juta, tapi berlaku untuk semua karyawannya. Itu menurut saya sangat worth it ya. Kenapa? Karena sekarang kan training online banyak dijual 500.000 per orang. Atau ini saya jual yang sekarang sama Anda kan 300.000 ya, kurang 5.000. Tapi Anda hanya berhaknya Anda sendiri. Jadi kalau 100 orang karyawan kali 300 kan 30 juta gitu ya. Tapi dengan yang nanti saya jual itu perusahaan hanya bayar ke saya 1 juta. Itu kan murah meriah jatuhnya. Nah 1 juta kalau laku 1.000 perusahaan beli produk saya ini, training online saya ini kan, saya dapat uang 1 miliar mas. Ya, amin ya kalau ada 1.000 ya. Target saya paling ya 500 perusahaan yang beli. Ya, not bad lah. Nah contoh berikutnya ini ya, di slide berikutnya di halaman 49 saya juga punya rencana jualan buku ya. Saya sudah melakukannya. Dulu ketika saya melakukannya ya bikin seperti ini mas. Saya bikin actionnya seperti ini. Yang pertama menyusun outline judul buku. Ada 6 judul buku. 2 minggu. 2 minggu selesai saya bikin outline judul bukunya ya. Bukan hanya judul mas ya, sama outline-nya. Yang berikutnya menulis 1.000 kata per hari. Nah, ini kan habit mas. Saya berhasil. Saya tiap pagi ketika dulu nulis buku itu, tiap pagi nulis. Dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 9. 1.000 kata. Tiap hari. Jadi dalam 6 bulan itu saya selesai, itu 6 bukunya selesai. Kemudian mulai mengumpulkan prospek pembeli melalui email marketing selama 12 bulan. Sama. Ya, jadi ongoing proses. Nah, dari contoh ini Anda bisa lihat apa yang harus dilakukan. Konkret, kalau saya mau jualan buku, ya nulis outline bukunya, kemudian nulis bukunya. Nulis bukunya saya jadikan habit, nanti saya cerita ini yang bagian kedua ini. Kemudian yang ketiganya ya mengumpulkan email marketing. Ya. Nah, saya harap Anda seperti itu teman-teman. Anda sekarang di halaman 50 nih, slide 50, action plan kedua, PR kedua, Anda rumuskan action plan Anda untuk mulai menjalani side hustle. Hustle itu kegiatan menghasilkan side income. Jadi sekarang di depan laptop Anda atau besok atau lusa, Anda duduk, ya. Kemudian coba rumuskan action plan Anda dengan detail. Ya. Kenapa itu penting? Karena supaya Anda punya panduan ya teman-teman. Anda punya panduan mau ngapain dalam waktu 1-2 bulan ke depan itu. Ini contohnya yang ada di belakang saya ini ya dulu saya eksekusi betulan. Saya berjibaku dengan konsisten. Saya nyusun outline judul bukunya, kemudian saya nulis buku tiap pagi 1.000 kata. Every single day. Selama 6 bulan. Ya. Jadi itu, konsistensi itu penting lah, supaya angan-angan Anda menjadi kenyataan. Dan bukunya dulu ketika saya jual laku sih ya. Yang trilogi pertama itu lakunya sampai 3.000 paket. Ya. Satu paket saya untung bersihnya 70.000. Satu paket saya untung 70.000. Waktu saya launching dalam waktu 1 bulan laku 3.000. Jadi saya dapat untung bersih 210 juta itu ya, dari jualan buku. 210 juta dalam waktu 1 bulan. Tapi prosesnya panjang mas, ya prosesnya mengumpulkan email, prosesnya nulis buku itu kan berdarah-darah. Tapi kalau prosesnya bagus, ya hasilnya juga akan bagus. Sehingga dalam 1 bulan saya mendapatkan income yang lumayan maknyus. 210 juta. Saya simpen lah, saya belikan emas gitu ya. Saya tabung belikan emas sama reksadana. Jadi itu mas ya, Anda sekarang coba silakan ya sekarang atau bahkan ini setelah saya break, Anda tuliskan, rumuskan atau besok ya action plan Anda seperti apa, yang konkret, yang spesifik. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dalam video berikutnya nanti. Salam sukses, penuh kemuliaan.